أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب العالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyara al-muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita haturkan pujian dan kita persembahkan syukur kepada Rabbul Alamin, Rabbul Jalali wal Ikram, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang senantiasa menghadirkan kepada kita kesempatan-kesempatan kebaikan. Sejatinya tidaklah seorang hamba itu hidup melainkan selalu ada kesempatan untuk berbuat baik. Orang-orang yang baik akan menggunakan kesempatan itu, dan orang-orang yang buruk, mereka tidak akan menggunakan kesempatan itu, justru dijadikan alasan untuk dijadikan sebab untuk mereka berbuat dosa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Setiap insan haruslah tahu, tidak mungkin kakinya melangkah kalau bukan takdir dari Allah. Tidak mungkin matanya berkedip dan bisa melihat kalau bukan Allah yang mentakdirkan. Tak bisa dia berbicara kalau bukan Allah yang membuat dia berbicara. Tidak bisa dia mendengar kalau Allah tidak takdirkan dia mendengar. Maka syiar seorang muslim adalah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya, tiada upaya, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan dari Allah yang maha tinggi, yang maha agung, yang maha besar. Karena itu, banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita jamaah, memberikan kepada kita isyarat agar kita bersyukur dan berterima kasih kepada yang memberikan nikmat tersebut. Ketika ada manusia yang memberikan kepada kita nikmat, maka kita sanjung dia, kita puji dia. Padahal nikmat yang mereka berikan itu adalah nikmat yang tidak begitu banyak bila dibandingkan dengan nikmat dari Allah. Maka sepantasnya seorang hamba bersyukur, memuja dan memuji Rabbul Alamin atas segala kebaikan. Bahkan di balik ujian dan musibah, di balik kesedihan dan air mata, juga ada kasih sayang dan hikmah yang besar dari Allah Rabbul Alamin. Selanjutnya salawat dan salam semoga selalu sampai kepada Rasul yang mulia, Nabi yang dicinta, yang diharapkan perjumpaan dengannya, yang semoga Allah Rabbul Alamin memberikan kepada kita kesempatan meneguk, minum dari telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa berada di atas jalan beliau sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam itu pula sampai kepada ummahatil mu'minin, zaujatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pendamping hidup beliau di dunia dan juga di syurga. Dan sampai pula salawat dan salam itu selalu kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dan segenap kaum muslimin yang berada di atas jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat umat al-Islam yang Allah muliakan, masih kita dalam serial pembahasan tentang sejarah singkat kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sebutkan ini adalah sejarah singkat karena sangat luas, sejarah kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita akan berbicara dengan tema pembelahan atau pembedahan dada Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Jamaah yang Allah muliakan, di pertemuan sebelumnya kita telah sebutkan bahwasanya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan oleh ibunda beliau yaitu Aminah bintu Wahab, maka ibunda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyusui Rasul selama 3 atau 7 hari. Jadi setelah lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dibawakan disusui oleh ibu beliau selama 3 hari, ada yang mengatakan 7 hari. Jadi tidak lama masa penyusuan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada melalui ibu beliau Aminah. Kemudian kebiasaan mereka adalah mencari ibu susuan untuk anak mereka dari orang-orang pedalaman Arab. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, di masa awal Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengasuh beliau adalah Ummu Aiman. Yang mengasuh Rasulullah sallam saat bersama ibu beliau adalah Ummu Aiman, yang mana nama aslinya adalah Barakah. Nama asli dari Ummu Aiman adalah Barakah Al-Habasyiyah, seorang wanita dari negeri Ethiopia, Afrika. Barakah Al-Habasyiyah. Kemudian kita sebutkan kemarin bahwasanya kemudian setelah disusui oleh ibu beliau, yaitu Rasulullah SAW disusui oleh ibu beliau, kemudian juga disusui oleh budaknya Abu Lahab, yaitu Suwaibah. Beberapa saat disusui oleh Suwaibah, budaknya Abu Lahab, kemudian dimerdekakan oleh Abu Lahab, yang kemudian dimerdekakan oleh Abu Lahab. Makanya jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, berkata Rasulullah sallam, "Arda'atni wa Aba Salamah Suwaibah." Yang menyusui aku dan Abu Salamah adalah Suwaibah. Jadi Abu Salamah dan Rasulullah sallam itu adalah anak susunya Suwaibah. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, kemudian datang wanita-wanita dari pedalaman Arab untuk mencari anak susuan di kota Mekah dengan tujuan mereka bisa menyusui dan mendapat upah dari susuan mereka tersebut, pengasuhan mereka tersebut. Sampai akhirnya Allah takdirkan Halimah As-Sa'diyah juga pergi ke kota Mekah mencari anak asuh, anak susuan, dan dia tidak mendapatkan, sehingga mau tidak mau dia menerima dari keluarga Aminah, yaitu menerima untuk menyusui Muhammad yang sebelumnya dia tolak, dan dia bawa Muhammad ke rumahnya sampai akhirnya dia dapatkan keberkahan yang luar biasa. Nah, kemarin jemaah yang Allah muliakan, kita sebutkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam disusui, diasuh di periode pertama oleh Halimatus Sa'diyah selama 2 tahun. Jadi memang masa penyusuan itu adalah 2 tahun. Kemudian disapi. Disapi. Kemudian ketika Halimah Sa'diyah melihat, ketika Halimatus Sa'diyah melihat bahwasanya sejak kehadiran Muhammad kecil ini, keluarganya dan masyarakatnya mendapatkan keberkahan yang besar, sehingga akhirnya Halimah Sa'diyah meminta izin lagi kepada keluarga Rasulullah, yaitu meminta izin kepada Aminah ibu Rasul SAW agar diberikan izin untuk mengasuh Muhammad lagi selama 2 tahun. Karena dia melihat keberkahan yang begitu besar yang dia dapati setelah dia mengasuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka diizinkanlah oleh Aminah ibunda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kembali anaknya diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Kemudian tentunya kalau kita lihat dengan keadaan seperti itu jemaah, Halimah Sa'diyah tentunya ingin Rasulullah berlama-lama bersamanya. Tetapi tentunya ada sebuah kejadian yang besar yang kemudian terjadi yang menghadirkan rasa takut dan cemas di hati Halimatus Sa'diyah, yaitu perkara dibelahnya dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibelahnya dan dibedahnya dada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi perlu kita ketahui jamaah bahwasanya dada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dibelah 2 kali. Dadanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dibelah 2 kali, dibedah 2 kali. Pertama ketika beliau kecil, masih dalam keadaan kecil. Yang kedua adalah sebelum beliau Isra dan Mi'raj.
atau di malam Isra dan Mi'raj. Jadi 2 kali dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibedah atau dibelah, yaitu ketika beliau masih kecil, masih kanak-kanak, dan ketika Isra dan Mi'raj. Wallahu alam, ini adalah pendapat yang kuat dalam masalah ini. Allahu alam bissawab. Nah, berkenaan dengan dibelahnya dada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dibedahnya dada beliau sallallahu alaihi wasallam, hal ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya, di dalam kitab Al-Iman, dari sahabat yang mulia yang mengabdi kepada Rasul selama 10 tahun, yang membantu Rasulullah selama 10 tahun, menjadi pelayan Rasul selama 10 tahun, yaitu Anas bin Malik, meriwayatkan, kata Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atahu Jibril alaihi salam wa huwa yal'abu ma'al gilman. Bahwasanya Rasulullah sallam didatangi oleh malaikat Jibril ketika dia bermain bersama anak-anak. Jadi Rasulullah ini kan tadi 2 tahun disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Kemudian Halimah Sa'diyah radhiyallahu ta'ala anha meminta lagi untuk diperkenankan mengasuh lagi sampai 2 tahun lagi. Nah, sampai 2 tahun. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika Rasulullah bermain bersama anak-anak yang lain, yaitu termasuk bermain bersama anak kandungnya Halimatus Sa'diyah, yaitu Rasulullah bermain bersama anak-anak Halimatus Sa'diyah, itu saudara sesusuannya, maka tiba-tiba datang Jibril. Fa'akhazahu. Kemudian Jibril menarik Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fasara'ahu fashaqqa an qalbi. Kemudian kemudian dibaringkan oleh Jibril, kemudian dibelahlah dada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan untuk dikeluarkan jantungnya. Jadi qalbu itu asalnya maknanya jantung. Tetapi kita sudah sudah terlanjur mengucapkan qalbu itu dengan kata hati. Jadi qalbu itu asalnya jantung, atau boleh kita sebut jantung hati. Nah, fastakhrajal qalbah. Kemudian Jibril mengeluar setelah dibelahnya dada Rasul SAW, dikeluarkan hati, jantungnya Rasul SAW. Fastakhraja minhu alaqah. Kemudian dari hati Rasul SAW itu dikeluarkan oleh Jibril segumpal daging kecil. Kemudian Jibril mengatakan, hadza hazzu syaitanu mink. Wahai Muhammad, ini adalah jatahnya syaitan. Ini adalah bagian syaitan untuk menggodamu. Jadi dibersihkan daging kecil tadi. Kalau tidak dibersihkan, maka syaitan akan menggoda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah, setelah dibelah dada, kemudian dikeluarkan jantungnya Rasul, kemudian dibersihkan daging kecil yang berada di situ yang disebutkan sebagai bagian godaan syaitan. Kemudian apa yang dilakukan oleh Jibril? Summa ghassalah. Kemudian dicuci hati tersebut, jantung tersebut. Dicuci jantung tersebut oleh Jibril alaihi salatu wassalam fi tasad min zahabin bima'i zamzam. Dicuci dengan air zamzam yang diletak atau disimpan di bejana dari emas. Jadi dicuci oleh Jibril dengan air zamzam, air yang berkah, air yang sangat bermanfaat. Dan air itu saat itu diletakkan di bejana dari emas. Summa la'amahu summa adahu ila makanihi. Kemudian dibersihkan, kemudian dikembalikan kepada tempat asalnya, itu di dadanya, dan dijahit. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, ketika proses itu terjadi, kan tadi Rasulullah bermain bersama teman-temannya. Ketika Jibril datang, kemudian dibelah dadanya, dibersihkan, kemudian diletakkan lagi, kemudian dijahit. Nah jamaah, teman-teman Rasulullah SAW melihat hal itu, mengetahui hal itu, subhanallah. Kemudian mereka yas'au ila ummihi. Akhirnya mereka bergegas ketika melihat Muhammad digitukan, mereka bergegas menuju ibunda mereka, yaitu siapa? Halimah Sa'diyah. Faqalu, mereka katakan kepada ibunda mereka, inna Muhammadan qad qutil. Sesungguhnya Muhammad itu sedang dibunuh. Muhammad telah dibunuh. Karena mereka lihat dibelah dadanya. Orang kalau dibelah dadanya, dikeluar jantungnya, apa kesimpulannya, Pak? Mati, wafat. Apalagi itu anak kecil, dan itu tanpa pembiusan, subhanallah. Jadi mereka mengatakan kepada ibunda mereka bahwasanya
Muhammad setelah dibunuh. Subhanallah, Muhammad telah dibunuh. Maka tiba-tiba ketika mereka ngomong itu kepada ibunda mereka, tiba-tiba datang Rasulullah kecil, Muhammad kecil datang sallallahu alaihi wasallam. Fastaqbaluhu. Mereka pun Muhammad berjalan nih, mereka pun menghampiri Muhammad. Wa huwa munqani'ul laun, dan wajah beliau saat itu sangatlah pusat masai jemaah. Pucat begitu masai, dan begitu kuning wajah beliau, dibedah jemaah. Kita kalau ngelihat luka yang parah saja, kalau terjadi jatuh dan sebagainya, mengerikan, terkadang pucat karena takutnya. Nah, ini Rasulullah dibelah dadanya, dikeluarkan kolbunya, kemudian dijahit, subhanallah, dan beliau menyaksikan hal itu. Bukan beliau tidak melihat. Maka mereka dapatkan wajah Rasul SAW menguning karena pucat. Dan Anas yang meriwayatkan hadis ini radhiyallahu anhu mengatakan, wa qad kuntu ara atharal mikhyat fi sadrihi, dan aku telah pernah melihat bekas jahitan itu di dada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Jadi bekas jahitan di belahnya dada Rasul itu masih ada sampai Rasulullah dewasa, sampai Rasulullah SAW tua, masih ada jemaah. Dan itu adalah hal yang luar biasa, disaksikan oleh manusia yang lain bahwasanya bekas jahitan itu pernah ada. Ini adalah sebagaimana riwayat Imam Muslim yang kita sebutkan tadi. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, dalam riwayat Al-Imam Abu Nuaim, beliau meriwayatkan dari Ibnu Katsir rahimahumullah, tentang riwayat ini ada sedikit tambahan dan perinciannya. Kata Rasulullah SAW, kanat hadanati min Bani Sa'ad min Bakrah. Min Bani Sa'ad ibn Bakrah. Dulu orang tua asuhku, ibu asuhku, kata Rasulullah, berasal dari suku Bani Sa'ad. Suku dari Bani Sa'ad bin Bakrah, kata Rasulullah. Fantalaktu ana wabnu laha fi buhmin lana. Aku pergi bersama saudara-saudaraku dari sesusuan untuk bermain atau untuk mengembala hewan kami. Walam na'khudz ma'ana zadan, tapi kami lupa bawa makanan, lupa bawa bekal, sementara mereka sedang mengerjakan sebuah kegiatan. Maka fakultu, kata Rasulullah, aku katakan kepada saudara-saudaraku sesusuan itu, ya akhi, wahai saudaraku, izhab fa'tina bizadin min indi ummina. Wahai saudaraku, pergi pulang, ambil bekal, minta bekal kepada ibunda kita, yaitu minta bekal kepada siapa? Halimah Sa'diyah. Jadi beliau menunggu, saudara-saudara beliau disuruh ngambil apa? Disuruh ngambil apa jemaah? Saudara beliau tadi disuruh ngambil bekal. Rasulullah nunggu. Fantalaqa akhi, kata Rasulullah, kemudian saudaraku ini pergi ngambil bekal. Wa makastu indal waham, dan aku tetap berada di dekat hewan-hewan peliharaan tersebut. Fa aqbala ta'irani abyadan, kata Rasulullah, tiba-tiba turun dua burung besar. Ini Rasulullah menceritakan, dua burung besar yang berwarna putih. Ka'annahuma nasran, seperti burung elang. Jadi kan malaikat itu punya sayap. Jadi Rasulullah melihatnya itu kayak burung. Yang punya sayap apa? Burung. Jadi kesimpulannya Rasulullah melihat seperti burung, kata Rasulullah, tapi putih besar. Faqala ahaduhuma lisahibi. Kemudian dua yang terlihat burung ini bukan burung ya, tapi malaikat. Tapi Rasulullah mengatakan itu seperti burung karena punya sayap. Maka salah satu dari malaikat ini mengatakan, ahwahu, apakah ini Muhammad? Apakah ini orang yang akan kita belah dadanya, yang akan kita bersihkan hatinya? Maka yang satunya menjawab, faqala na'am, iya, ini orangnya. Kita ditugaskan untuk membersih kalbu orang ini. Maka jamaah fa'aqbala yabtadiranani, maka orang ini segera menghampiri Nabi SAW. Fa'akhadhani, kemudian mereka mengambil Rasul SAW, menarik Rasul SAW. Fabatahani lil qafa fasyaqa batni, maka mereka baringkan aku, kata Rasul, kemudian mereka belah dadaku. Thumma stakhraja qalbi, kemudian mereka keluarkan jantungku, mereka keluarkan kalbuku.
fa akhraja minhu alaqatain saudawain. Kemudian mereka keluarkan dua daging kecil yang berwarna hitam. Faqala ahaduhuma li sahibi. Salah satu dari malaikat berkata kepada malaikat yang satunya lagi, "I'tini bima'in salajin faghassala bihi jawfi." Kata malaikat ini, datangkan sini, berikan kepadaku air yang sejuk tersebut, yaitu air Zamzam. Faghassala bihi jawfi. Maka mereka berdua membersihkan apa jemaah? Membersihkan rongga atau dadanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Summa qala, tadi disebutkan datangkan dengan air apa? Dengan air dingin. Summa qala i'tini bima'in barad. Air dingin ini maksudnya adalah air yang biasa, air yang sejuk biasa. Kemudian i'tini bima'in barid. Kemudian datangkan kepadaku air yang lebih dingin lagi. Artinya air seperti air es seperti itu. Faghassala bihi qalbi. Kemudian mereka bersihkan hati Rasul SAW. Dinginnya adalah lebih dingin dari yang biasa tadi. Kemudian summa qala i'tini bis sakinah. Kemudian datangkan kepadaku, berikan kepadaku sebuah pisau. Fazaraha fi qalbi. Kemudian dengan ketenangan kemudian diletakkan di hati Rasulullah SAW. Summa qala ahaduhuma li sahibi. Ya. Dibelah dengan pisau, kemudian salah satunya berkata kepada malaikat yang lain, khatti, apa namanya itu, ikatlah, jahitlah. Kemudian fakhatahu, maka dijahit. Wa khatama ala qalbi, kemudian diberikan setempel itu di hatinya Rasul, diberi setempel dengan khatamin nubuwah, dengan setempel kenabian. Jadi di sini para ulama sebagian menyebutkan setempel kenabian itu juga ada di hati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, di sini proses pembelahan dadanya Nabi sallam itu adalah real, adalah sebuah realita. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, Rasulullah ketika menyaksikan hal itu, Rasulullah khawatir terhadap jiwanya. Siapa yang tidak khawatir? Ke orang tiba-tiba belah dada, ya, membelah dada dan mengeluarkan kolbu, mengeluarkan hati, maka hal ini adalah sesuatu yang tentunya menakutkan. Maka di sini jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, kemudian akhirnya ketika ibunda susu atau ibu susunya Rasulullah SAW, yaitu Halimah Sa'diyah, mengetahui ada kejadian ini yang terjadi pada Muhammad, yang tadi itu dia ingin Rasulullah Muhammad kecil ini lama tinggal bersama dia, kemudian jamaah dia merasa khawatir. Saya khawatir nanti Muhammad kalau lama-lama di sini dijahatin oleh orang, ada orang yang ingin membunuhnya dan sebagainya. Akhirnya Halimah Sa'diyah membawa Muhammad pulang ke rumah ibunya. Kemana? Kemana jemaah? Ke Mekah. Kemudian dia katakan kepada ibunya, yaitu Halimah mengatakan kepada Aminah, addaitu amanati wa zimmati. Aku telah tunaikan amanahku mengasuh putramu, dan tanggung jawabku sudah lepas. Wa hadastuha billadzi jara. Kemudian Halimah mengatakan, aku ceritakan kejadian yang terjadi kepada ibundanya Muhammad, kepada Aminah, bahwasanya datang orang membelah dada anakmu, mengeluarkan kolbunya, kemudian dijahit dan sebagainya. Dan dia ceritakan hal ini karena dia khawatir. Maksudnya juga adalah agar ibunya, ibu Muhammad yaitu Aminah, berjaga-jaga. Fatma'annatha ummuhu wa qalat. Kemudian ibundanya Rasul yaitu Aminah berusaha untuk menenangkan Halimah Sa'diyah, dan berkatalah ibundanya, inni ra'aitu hina hamaltu bihi, sesungguhnya wahai Halimah, saat aku hamil Muhammad ini, aku pernah bermimpi, annahu kharaja minni nurun. Aku pernah bermimpi ketika aku mengandung Muhammad, aku pernah bermimpi melihat cahaya yang keluar dari perutku, adha'at bihi kusur Syam, yang menerangi negeri-negeri Syam. Dan wallahu alam bisawab, kejadian ini jemaah, kejadian dibelahnya dada Rasulullah SAW itu terjadi ketika usia beliau 4 tahun.
dibelahnya dada Rasul SAW, kejadian dibelahnya dada dan dibedahnya dada Rasul SAW itu terjadi ketika beliau berusia 4 tahun. Tadi kan Aminah mengasuhnya 2 tahun, kemudian ditambah lagi 2 tahun. Dan usia 4 tahun itu dia udah mulai ngerti apa yang dilakuin. Dan ini para ulama mengatakan, wallahu alam, ini adalah pendapat yang paling rajih, yaitu usia beliau adalah 4 tahun ketika kejadian itu. Dan sebagaimana kita sebutkan tadi, ada waktu lain yang mana dada Rasulullah SAW juga dibelah, dada Rasulullah SAW juga dibedah. Itu di antara para ulama menyebutkan bahwasanya waktu itu adalah waktu ketika Nabi SAW di Isra Mi'rajkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi ini kejadian yang luar biasa yang terjadi sebelum Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Bahkan sebelum beliau menjadi seorang remaja, beliau masih kanak-kanak, masih kecil, usia 4 tahun. Nah, dari kejadian dibelahnya dada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini jamaah, dari kejadian dibelahnya dada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini jamaah, kita bisa ambil faedah. Kita bisa ambil beberapa faedah dari kejadian dibelah dan dibedahnya dada Rasulullah SAW ketika kecil. Faedah yang pertama yang bisa kita ambil dari kejadian ini adalah bahwasanya proses atau kejadian dibelahnya dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah nyata, adalah realita, benar terjadi, real kasusnya, realita, nyata, benar-benar terjadi dan itu real jemaah. Dan kejadian ini siapa yang menyaksikan jemaah? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pertama yang menyaksikan. Yang pertama menyaksikan adalah Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian disaksikan juga oleh yang lain, yaitu siapa? Saudaranya, saudara sesusuannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hal ini sungguhlah luar biasa jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kejadian ini jamaah adalah sebagai isyarat. Kejadian ini adalah sebagai isyarat untuk mempersiapkan, untuk mempersiapkan Rasulullah SAW dengan sebuah perintah yang sangat luar biasa nanti yang sudah sebenarnya diketahui oleh manusia. Nah, jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin, di proses dibelahnya dada Rasulullah SAW itu adalah sesuatu yang sangat realita dan amaliyah yang nyata. Mungkin orang mengatakan tidak mungkin dibelahnya dada kemudian masih hidup. Ini mungkin. Pertama, orang mukmin akan mengatakan mungkin, karena orang mukmin beriman kepada Allah dan kekuasaan Allah. Kemudian yang kedua jemaah, di zaman dulu mungkin kita berpikir tidak mungkin, tapi ternyata di zaman sekarang nyata jemaah. Orang dibius, kemudian dioperasi, dia bisa lihat. Dia tidak merasakan sakit, bahkan terkadang dia menyaksikan bagian tubuhnya dioperasi. Nah, kalau itu kekuatan manusia dengan dibius, dengan taufik dari Allah, kemudian mereka membius, kemudian orang yang dibedah dia tidak merasa sakit, bagaimana kalau yang membedah itu adalah malaikatnya Allah dengan perintah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi siapapun tidak bisa mengingkari. Siapapun tidak bisa mengingkari kecuali orang-orang yang kecuali orang-orang yang di hatinya ada kesombongan. Maka tidak adalah manfaat bagi orang-orang yang sombong. Jadi amaliyah atau proses pembedahan pensucian dada Rasulullah SAW dan dihilangkan kotoran hitam dari dada beliau, kemudian dicuci dengan air zam-zam, ini adalah pensucian maknawi dan hakiki. Pensucian hakiki dan maknawi. Hakikinya apa? Benar-benar dicuci. Ya. Kemudian maknawinya adalah bahwasanya disebutkan ini adalah bagian syaitan. Bagian syaitan. Maksudnya disucikan jiwanya. Mensucikan jiwa itu bagaimana jemaah? Apakah Anda pernah lihat orang mensucikan jiwa? Orang cuci mobil, orang cuci motor, orang cuci pakaian. Anda mungkin pernah lihat. Itu pakaiannya tuh. Ini cara dia nyuci. Tapi nyuci jiwa itu bagaimana? Nyuci jiwa itu maknawi jemaah. Karena jiwa kita nggak tahu. Roh kita tidak tahu.
Jadi pensucian jiwa itu adalah maknawi. Karena itu Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan tentang jiwa manusia di dalam surat Asy-Syams. Allah mengatakan bahwasanya Allah mentakdirkan dua jiwa pada kehidupan manusia, yaitu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jiwa tersebut diberikan dua sifat jiwa, yaitu taqwaha fujuraha, yaitu sifat ketakwaan dan sifat keburukan. Jadi manusia itu ada kecondongan kepada ketakwaan, ada kecondongan kepada keburukan. Jadi tidak bisa orang beralasan Allah sudah takdirkan saya buruk. Nggak bisa, jemaah. Allah mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan setiap jiwa itu sifat jahat dan sifat takwa. Kemudian Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Dan rugilah, binasalah orang yang mengotori jiwanya. Subhanallah. Jadi hal ini adalah suatu yang bisa kita ambil, yaitu bahwasanya kejadian tadi adalah benar-benar dialami Rasulullah SAW secara nyata. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, faidah yang kedua dari dibelahnya dada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, hal ini menunjukkan sebagai isyarat, atau proses pembelahan dada Rasul adalah sebagai isyarat bahwasanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu maksum, terbebas dari kesalahan sejak beliau kecil. Bahwasanya Rasulullah SAW itu maksum, terjaga dari kesalahan sejak beliau kecil. Jamaah, maksum itu dari Allah. Seorang itu diberikan kemaksuman itu dari Allah. Dan hanya para nabi dan rasul yang maksum. Tidak ada manusia yang maksum. Seorang kiai tidak maksum, seorang habib tidak maksum, seorang ustadz tidak maksum, seorang pemerintah tidak maksum. Yang maksum hanyalah para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul. Dan Rasulullah sejak kecil itu dengan proses dibelahnya dada Rasul dan dibersihkan kotorannya, kotoran dari hati Rasulullah SAW, itu menandakan sejak kecil Rasulullah itu sudah maksum. Karena telah dihilangkan dari kalbunya Rasul SAW bagian syaitan. Telah dihilangkan oleh malaikat, disebutkan juga Jibril, yaitu bahwasanya ini adalah bagian syaitan, kan tadi kata Jibril. Kemudian dihilangkan, dibersihkan, dibuang oleh Jibril. Dah, sehingga Nabi SAW saat itu masih kecil, kemudian tumbuh, beliau pun akhirnya tetap berada di dalam ketaatan. Sehingga kita dapat nanti sejarahnya, Rasulullah nggak pernah minum khamar, Rasulullah nggak pernah sujud kepada berhala, Rasulullah tidak pernah bermain dengan yang bukan mahramnya dan sebagainya. Maka hal ini menandakan maksumnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau terjaga dengan penjagaan khusus yang tidak diberikan kepada selain beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu berkata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau mengatakan, beliau berkomentar tentang kisah ini, wa kana hadza fi zamanit tufulah. Kejadian dibelahnya dada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah di masa kanak-kanaknya Rasul, di masa kecilnya Rasulullah SAW, ala akmalil ahwal minal ismah minasyaitan. Fanasha'a ala akmalil ahwal minal ismah minasyaitan. Sehingga akhirnya beliau pun tumbuh menjadi anak, kemudian remaja, kemudian dewasa dengan keadaan yang sangat terjaga dari syaitan. Subhanallah jamaah. Jadi sungguh hina orang-orang yang menghina Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan nama Rasulullah Muhammad. Muhammad artinya terpuji. Siapapun menghina Rasul, nama beliau tidak berubah, tetap Muhammad. Dulu orang-orang kafir Quraisy ingin menghina Rasulullah, mereka panggil Muzammam, yaitu orang yang tercela. Nama Muhammad dirubah mereka Muzammam. Makanya Rasulullah berkomentar, mereka memanggil saya Muzammam, tapi nama saya tetaplah Muhammad, kata Rasul. Silakan mereka caci apapun, maka Allah akan hinakan mereka. Karena itu pernah terjadi jamaah di suatu negeri, ada seorang pendeta kalau tidak salah. Dan biasanya kan kerajaan dulu itu di antara pengawal mereka itu ada yang dibantu dengan anjing yang galak jamaah.
untuk ngejar orang dan sebagainya, untuk nyiksa orang dan sebagainya. Itu pastornya atau pendetanya saat itu jemaah di mimbarnya berkhutbah, berceramah mencaci Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan anjing ini gigit dia jemaah sampai dia itu tersiksa. Orang yang mencaci Muhammad saja dihinakan oleh hewan yang najis ini. Apalagi orang-orang yang senantiasa saat ini berusaha untuk mencela Rasul. Tetapi jemaah, kasus pencelaan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan kasus baru. Sejarah berulang. Dulu pernah terjadi, sekarang terjadi, dan ini bukan kejadian terakhir. Akan ada lagi nanti kejadian seperti itu. Dan tapi orang-orang yang ketika dia itu beragama adalah dengan rasa, dengan logika, dengan perasaan, maka dia cuma sekedar marah, tapi tidak berusaha mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seandainya kita ingin membaikot, dan membaikot ini adalah tidak diwajibkan untuk saat ini, kecuali kalau pemerintah kita mewajibkan baikot, kita wajib baikot. Tapi kalau tidak diwajibkan, itu pilihan masing-masing. Pilihan masing-masing. Nah, kalau seandainya Anda berusaha untuk memilih membaikot produk mereka yang menghina Rasul SAW, tapi Anda tidak boleh mewajibkan hal itu kepada orang lain. Itu pertama. Kedua, kalau Anda ingin baikot produk mereka, baikot juga akidah mereka. Baikot juga cara hidup mereka. Baikot juga cara mereka membangun tatanan sosial dan sebagainya. Jadi kita awalnya itu membenci akidah mereka. Sehingga kalau seandainya orang benar-benar mencintai Rasul, kata Rasulullah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Artinya orang yang cinta kepada Allah kan harusnya dia cinta Rasul, dan makanya jadikan Rasul sebagai tauladan. Nah, kemudian faedah yang ketiga jamaah yang dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin, dari kisah dibelahnya dada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dibedahnya dada beliau, dibersihkan kalbunya dengan air Zam-Zam. Di situ adalah terdapat sebuah pelajaran bahwasanya akal manusia itu terbatas. Pelajaran ketiga dari proses terjadinya dibelahnya dada Rasul itu menunjukkan bahwa akal manusia terbatas. Akal manusia itu terbatas. Karena itu berkata Al-Imam Syafi'i, "Inna lil aqli haddan kama anna lil basari hadda." Sesungguhnya akal itu punya batasnya, sebagaimana penglihatan punya batasnya. Kita nggak bisa lihat apa yang di balik tembok. Kita nggak bisa lihat apa yang berada di malam gelap gulita dan sebagainya tanpa cahaya. Nah, ketika pendengaran kita terbatas, akal kita pun sama. Karena itu Islam tidak pernah menjadikan akal sebagai ukuran pertama untuk kebenaran agama. Tetapi akal harus berjalan dengan lentera wahyu, Al-Quran dan hadis Rasul SAW. Jadi di proses dibelahnya dada Rasul SAW itu adalah pelajaran ketiganya, faedah ketiganya adalah menunjukkan terbatasnya akal kita. Karena itu jemaah, ketika orang buang angin, yang dibersihkan bukan tempat buang anginnya kan, tapi anggota wudunya. Kan nggak nyambung, tapi begitulah agama. Bahkan berkata juga Ali bin Abi Thalib, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, lakana asbalul khuffain ahaqqu bil mas min zahiriha." Kalau ternyata agama itu berdasarkan logika, berdasarkan akal, maka seharusnya bagian bawah sepatulah, bagian bawah khuflah yang diusap ketika berwudu atau bersuci. Tapi Rasulullah menyuruh mengusap apa? Punggung khuf, punggung sepatu, bukan bawahnya. Yang kotor mana? Bawah. Ini menandakan agama bukan berdasarkan akal. Karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita katakan orang yang berakal adalah orang yang menerima apapun yang ditunjukkan oleh wahyu. Orang yang berakal bukan orang yang membantah wahyu, bukan orang yang mentakwilkan wahyu, bukan. Tapi orang yang berakal adalah orang yang setuju dengan apapun kata wahyu. Manusia yang paling berakal di muka bumi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para nabi dan rasul, kemudian diikuti dengan siapa? Dengan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain.
Karena itu metode beragama yang paling benar di dalam kehidupan kita sehari-hari adalah kita beragama sebagaimana Rasulullah SAW beragama, sebagaimana para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada sesuatu dalil ya, yang datang kemudian tidak masuk ke akal kita, jangan ditakwil. Jangan ditakwil. Contohnya azab kubur. Rasulullah menyebutkan ada azab kubur, ada nikmat kubur. Kita bongkar kubur, kok mayatnya gitu-gitu aja, nggak ada bekas azabnya, nggak ada bekas nikmatnya. Ya itu nggak sama dengan disiksa di dunia. Nggak sama dengan disiksa di dunia. Oke, sekarang kita katakan kepada Anda, kepada orang yang mengatakan dalil-dalil syariat itu sebagian tidak masuk akal, kita katakan, Anda punya otak atau tidak? Dia katakan punya, tapi saya nggak lihat otak Anda, berarti Anda nggak punya otak. Dia akan marah ketika seperti itu jemaah. Karena tidak semua yang diimani itu harus dilihat, nggak semua. Ruh kita, bagaimana bentuk ruh? Ada orang yang bisa menyifati ruh, bagaimana bentuknya? Nggak ada. Karena agama tersebut Allah sebutkan tentang orang-orang yang bertakwa di awal surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Sifat pertama orang bertakwa yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah beriman kepada hal yang gaib. Dan kejadian di belahnya dada Rasul ini bukan hal yang gaib, hal yang real, kenyataan, dan itu disaksikan dan oleh Rasulullah dan saudara beliau, kemudian juga diimani oleh orang-orang terbaik. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, setiap ada dalil dari Al-Quran maupun dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahihah, maka sikap kita adalah taslim, berserah diri, menerima tanpa kita benturkan dengan nas yang lain, dengan akal, dan tanpa kita palingkan dari makna hakikinya. Karena ada orang-orang yang berusaha untuk memalingkan akal, mereka disebut doktor ataupun profesor, akhirnya mereka jatuh dalam kesesatan karena akal tidak mampu dalam hal itu. Nah, karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, berkata Al-Imam Ibn Hajar rahimahullah, wa jami'u ma warada fi sakki sadr wa istikhrajul qalbi wa ghairi zalika min al-umur al-khariqah lil-'adah. Segala kejadian yang berkaitan dengan dibelahnya dada Rasul, dibedahnya dada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dikeluarkannya kalbunya Rasul, dan selain dari itu merupakan perkara yang di luar kebiasaan, perkara yang tidak biasa. Apa kata beliau? Mimma yajibut taslimu lahu. Dan kita dalam hal itu harus berserah diri, nerima, pasrah, menerima, tanpa duna ta'arrud, tanpa harus mempertentangkannya, lisarfihi an haqiqatihi, dan tidak boleh kita palingkan dari hakikatnya. Dibelahnya dada ya dibelahnya dada, dibersihkannya qalbu ya dibersihkannya qalbu, jangan dipalingkan hakikatnya kepada makna yang lain. Lisalahiyatil qadar, lisalahiyatil qudrah. Hal ini adalah agar menjaga kebaikan kudrah, kekuasaan Allah. Jadi kalau kita bilang itu mustahil, berarti kita mengatakan mustahil itu bagi Allah. Enggak ada yang mustahil bagi Allah. Allah sering mengatakan di dalam Al-Quran, innahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa, maha mampu atas segala sesuatu. Fala yastahillu syai'un min dzalik. Enggak ada satu pun yang mustahil termasuk kejadian itu. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, wa tariqu ila zalik, yaitu ketika kita berbicara tentang akal jamaah, akal itu selalu tidak terpisah dengan amal. Akal itu selalu tidak terpisah dengan amal di dalam umur syar'iyah yang dilakukannya. Karena akal itu harus berjalan dengan apa? Dengan nas syar'i. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, wa tariqu ila zalik, dan jalan menuju hal itu, maksudnya adalah jalan menuju keselamatan. Ar-riwayat wan naql adalah berdasarkan riwayat dan wahyu. Iz la yakfi min nuri zalika mujarradul akal. Karena tidak cukup seorang itu selamat hanya mengandalkan akalnya saja, enggak cukup.
Orang itu nggak bisa selamat hanya dengan mengandalkan akalnya saja, itu tidak cukup jamaah. Bal kama anna nurul ain la yara illa ma'a zuhuri nuri qadamihi, fakadzalika nurul aql la yahtadi illa idza tala'at alaihi syamsur risalah. Sebagaimana cahaya mata itu tidak bisa dilihat kecuali dengan nampaknya cahaya tersebut, cahaya langkahnya tersebut. Jadi cahaya mata itu nggak bisa kita lihat jemaah, kecuali kalau kita bisa melihat bayangan yang lain. Begitu juga dengan cahaya dari akal tersebut, dia tidak akan nampak, ya, dia tidak akan terlihat, tidak akan menjadikan petunjuk kalau ternyata tidak berjalan dengan cahaya risalah. Jadi akal itu akan benar kalau dia di bawah cahaya. Nah, orang itu akan berjalan benar kalau ada cahaya, kan gitu. Kalau gelap dia akan nabrak, dia akan jatuh dan sebagainya. Sama halnya dengan akal akan nabrak, akal akan tersungkur, akan terpeleset dan sebagainya kalau dia tidak berjalan di bawah cahaya risalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Inilah jamaah sekilas dan singkat dari apa yang kita sampaikan tentang bagian dari sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu hari ini pembahasan kita tentang dibelahnya dada Rasul sallallahu alaihi wasallam atau dibedahnya dada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dan kita telah sebutkan ringkas kisahnya dan kita keluarkan juga fikihnya atau hikmah. Kita sebutkan tadi 3 hikmah. Pertama adalah hal itu terjadi adalah kejadian tersebut terjadi adalah nyata dan disaksikan. Kemudian faedah kedua adalah menunjukkan maksumnya Rasulullah SAW, dan faedah ketiga adalah bahwasanya akal tersebut terbatas. Karena itu akal haruslah diterangi oleh cahaya wahyu agar akal tersebut tidak menjadi akal yang gila. Barakallahu fikum ajma'in. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala berikan kemudahan kepada kita untuk meraih ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh, membimbing pemimpin-pemimpin kita, menjaga lisan kita dari mencaci mereka, membimbing lisan kita untuk mendoakan kebaikan kepada kita, dan menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang menyadari bahwasanya kebaikan sebuah negeri, kebaikan pemimpin itu bermula dari kebaikan rakyat, kebaikan umat. Barakallahu fikum ajma'in. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.